Halo teman-teman, kami dari kelompok 186 yang berlokasi di SMA Negeri 1 Lumbia yang tergabung dalam kegiatan KKN PPM Daring ITERA 2020-2021 akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai makromolekul. Berikut ini adalah bahasan pokok kita pada hari ini. Ada polimer, pembuatan polimer, penggolongan polimer, karbohidrat, protein, plastik, lemak, dan minyak. Polimer adalah senyawa besar yang terbentuk atas penggabungan unit molekul yang disebut dengan monomer. Berdasarkan asal, polimer dapat dibagi menjadi polimer alami dan polimer buatan. Polimer buatan dibentuk dengan cara mencampurkan zat-zat kimia dengan terjadinya perlakuan khusus. Contoh dari polimer alami ini adalah beras, daging, dan sutra. Dan contoh dari polimer buatan adalah PE, PET, PVC, dan lainnya. Terdapat dua cara pembuatan polimer. Yang pertama, polimerisasi adisi, di mana monomernya berupa senyawa alkena atau hidrokarbon rangkap 2. Reaksi ini akan membentuk senyawa polialkena. Polimer yang terbentuk melalui reaksi ini adalah PE, PVC, karet alam, teflon, dan PP. Yang kedua ada reaksi polimerisasi kondensasi, di mana monomernya mengandung gugus fungsi dan dihasilkan produk samping. Produk samping adalah gabungan gugus fungsi setiap monomernya. Contoh dari produk samping adalah H2O, HCl, NH3, dan CH3COOH. Senyawa yang terbentuk melalui reaksi ini adalah protein, nilon, dan PET. Ini adalah hasil reaksi polimerisasi adisi, rumus umum polimerisasi kondensasi, dan hasil reaksi polimerisasi kondensasi. Selanjutnya, terdapat penggolongan polimer. Yang pertama, berdasarkan monomer pembentuknya, ada homopolimer di mana polimer terbentuk dari reaksi monomer sejenis, dan copolimer di mana polimer terbentuk atas monomer yang berbeda jenis. Lalu, berdasarkan sifat kekenyalannya, terdapat polimer termoplastik, di mana polimer tersebut bersifat kenyal atau liat saat dipanaskan dan dapat dibentuk menurut kehendak kita. Yang kedua, adalah polimer termoset, di mana polimer tersebut awalnya kenyal saat dipanaskan. Namun, jika sudah didinginkan tidak dapat dipanaskan atau dilunakkan lagi, sehingga tidak dapat diubah bentuknya. Selanjutnya ada karbohidrat, yang merupakan salah satu polimer alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Terdiri dari unsur C, H, dan O, dengan rumus molekul Cn dan H2O2 sebanyak N. Karbohidrat juga dikenal dengan nama sakarida yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti gula, beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Berdasarkan jumlah gula yang terkandung, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana karena hanya terdiri atas satu unit sakarida. Disakarida tersusun atas 2 monosakarida, sedangkan polisakarida tersusun lebih dari 2 monosakarida. Nah, suatu gugus monosakarida memiliki 2 gugus fungsi, yaitu gugus karbonil dan gugus hidroksil. Jika gugus karbonil terletak di ujung, maka termasuk ke dalam golongan aldose yang membentuk gugus aldehid. Contohnya adalah glukosa dan galaktosa. Jika gugus karbonil berada di antara alkil, maka akan terbentuk golongan ketosa yang membentuk gugus keton. Contohnya adalah fruktosa. Pada glukosa, gugus aldehid yang sama terdapat di C keempat dan C kelima. Pada galaktosa, gugus aldehid yang sama terdapat di C ketiga dan C keempat. Dan pada fruktosa, gugus karbonil terletak di antara alkil. Dan gugus aldehid yang sama berada di C keempat dan C kelima. Glukosa banyak terdapat di buah-buahan yang masak dan di darah manusia. Fruktosa sering ditemukan berbentuk campuran dengan glukosa dan banyak terkandung di dalam buah-buahan dan madu. Disakarida adalah gabungan dari 2 monosakarida, sehingga jika glukosa dicampur dengan fruktosa akan membentuk sukrosa, glukosa dicampur dengan glukosa membentuk maltosa, dan glukosa dan dicampur dengan galaktosa akan membentuk laktosa. Disakarida ini terbentuk melalui ikatan glikosida yang menghubungkan antar monosakarida. Jadi,
Jika disakarida direaksikan secara hidrolisis atau menggunakan air, maka disakarida akan memecah menjadi monosakarida penyusunnya. Lalu ada protein yang tersusun atas beberapa asam amino. Asam amino adalah senyawa turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina dan gugus karboksil. Nah, asam amino ini dapat bergabung melalui suatu ikatan yang saling menghubungkan disebut dengan ikatan peptid. Dalam protein, jumlah asam amino yang terkandung dapat 2, 3, atau lebih. Protein yang tersusun atas 2 asam amino disebut dipeptid, yang tersusun oleh 3 asam amino disebut tripeptid, dan lebih dari 3 asam amino disebut polipeptida. Selanjutnya, terdapat uji protein atau cara mendeteksi protein dalam makanan. Yang pertama ada uji Biuret yang mendeteksi adanya senyawa dengan ikatan peptid. Nah, adanya protein ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu. Yang kedua ada uji santoprotein yang dimaksudkan untuk menguji asam amino yang mengandung cincin benzena. Caranya, ditambahkan asam nitrat pada sampel yang akan menimbulkan proses nitrasi pada cincin benzena yang akan membentuk endapan berwarna putih. Nah, jika dipanaskan, terjadi perubahan warna menjadi kuning yang menandakan adanya protein yang terkandung. Selanjutnya ada plastik, di mana di sebelah kiri ada tabel jenis plastik dan kegunaannya. Plastik ini bersifat sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan kesehatan. Terjadinya penimbunan ke plastik ke dalam tanah dapat mengganggu kesuburan tanah. Pembakaran plastik juga dapat menghasilkan zat bernama dioksin yang dapat menjadi penyebab kanker. Untuk itu, dalam pengolahan sampah plastik dapat dilakukan daur ulang dan pembuatan plastik yang ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya ada lemak dan minyak, di mana lemak dan minyak ini sama-sama mengandung ester dari asam lemak dan gliserol yang disebut trigliserida. Strukturnya adalah gugus alkil, di mana R1, R2, dan R3 adalah gugus nonpolar dengan jumlah atom antara 11 sampai 23. Lemak dan minyak ini memiliki rumus dan struktur umum yang sama. Berikut adalah perbedaan lemak dan minyak. Yang pertama, untuk wujudnya, pada suhu kamar, lemak memiliki wujud yang padat, sedangkan minyak cair. Yang kedua, lemak mengandung asam lemak jenuh, dan minyak mengandung asam lemak tak jenuh. Yang ketiga, lemak umumnya berasal dari hewan, sedangkan minyak umumnya berasal dari tumbuhan. Apa sih asam lemak jenuh dan tak jenuh tadi? Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan lengkap, sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan lengkap. Nah, jenis dari asam lemak tak jenuh ini ada 2, yaitu tunggal dan ganda. Asam lemak tak jenuh tunggal biasa disebut omega 9 karena ikatan lengkapnya terletak pada atom C ke-9. Sedangkan asam lemak tak jenuh ganda adalah omega 3 dan omega 6 karena ikatan lengkapnya berada pada atom C ke-3 dan C ke-6. Contoh dari lemak ialah mentega, margarin, minyak tumbuhan, minyak hewan, susu, dan kacang-kacangan. Sedangkan contoh dari minyak adalah minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak jagung. Nah, lalu lemak dan minyak ini sukar larut di dalam air dan mudah larut di dalam pelarut polar. Dalam kehidupan sehari-hari, lemak dan minyak banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Contohnya, minyak goreng, lemak pada hewan sebagai sumber kalori, mentega sebagai bahan baku pembuatan kue, dan lainnya. Namun, penggunaan lemak secara berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Karena asam lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat berujung pada penyakit jantung koroner dan hipertensi. Sekian presentasi mengenai makromolekul oleh kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan.